sobok balik kita dun sana jo ko ado Cik Edi bagi. Cik Edi ko acik nagari di Ampiang Parak, Kecamatan Sutra, Pasisir Selatan. Jadi kalau ada orang Ampiang Parak ndak tahu jo Cik Edi, yo perlu kenalan balik. Itu Cik. Yo, Apa cerita kita gini le Cik? cerita tentang si Patay, legenda di Sumatera Barat, khususnya Padang. Oh, Pandeka si Patay. Si Patay ko hampir sama jo aku kalau di Betawi jo si Pitung lah. Tung. Kita buka nak. Ayo buka lah. Kita buka secara resmi. Boleh tahu lo kawan-kawan ndak bisa bahasa Minang. Yalah kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan, sahabat-sahabat semua bersama saya Harikman dan Cik Edi. Dalam kesempatan ini saya dan Cik Edi akan mencoba tayangkan video terkait seorang pendekar dari kota Padang yang hidup di masa pemerintahan Hindia Belanda. Pendekar itu namanya adalah si Patay. Si Patay ini pendekar yang ditakuti Belanda karena memang si Patay sering memberontak kepada pemerintah Belanda. Nah, dia seorang pendekar silat, khusus silat dari Pauh, kota Padang. Ini silat yang cukup ternama di Sumatera Barat. Kemudian dikabarkan si Patay ini juga tahan peluru biasa, timah biasa. Namun pada akhirnya Belanda pun menemukan kelemahan si Patay ini sehingga menembak si Patay dengan peluru yang sebelumnya dilumuri oleh minyak babi. Akhirnya si Patay tewas dengan peluru seperti itu. Nah, bagaimana kisahnya? Ikuti saya di video kali ini. Selamat mengikuti. Kota Padang memiliki tokoh pendekar di masa penjajahan Hindia Belanda yang mirip dengan si Pitung di Betawi. Pendekar yang ditakuti Belanda itu adalah si Patay. Sejarawan Rusli Amran dalam bukunya Padang Riwayatmu Dulu menjelaskan, si Patay bandit legendaris yang namanya menempati klasemen papan atas dalam daftar polisi Belanda pada awal abad 20. Si Patay punya anak buah diantaranya si Sampan, Palalo, dan Buyang Tupang. Saking legendarisnya, sastrawan A.A. Nafis pernah mengangkat lakon si Patay dalam cerpen Kabut Negeri Sidali. Belanda mengkategorikan si Patay bukan sekedar penjahat biasa, tapi termasuk bandit yang merongrong pemerintah. Pada 1908 ketika pemerintah Hindia Belanda memberlakukan kebijakan balesting atau pajak di ranah Minang, si Patay mengamuk membela kepentingan rakyat. Pemerintah Hindia Belanda menerbitkan peraturan belasting atau pajak pada 21 Februari 1908 dan mulai berlaku sejak 1 Maret tahun itu juga. Ketentuannya meliputi pajak kepala, pajak pemasukan suatu barang, pajak rodi, pajak tanah, pajak kemenangan atau keuntungan, pajak rumah tangga, pajak penyembelihan, pajak tembakau, dan pajak rumah adat. Kebijakan baru ini dilawan oleh orang awak negari Air Bangi, Painan, Padang Panjang, mengeluarkan resolusi penentangan. Luha Agam malah tidak memenuhi undangan kepala laras saat sosialisasi. Ada juga yang berunjuk rasa ke kantor asisten residen di Bukit Tinggi. Dalam aksinya, demonstran merobek belangko pembayaran belasting. Karena Belanda memaksakan kehendaknya, 15 Juni meletus Perang Kamang. Esok harinya pasukan 17 pimpinan Mande City menyerbu tangsi Belanda di Manggopo. Di Lubuk Alung, pasukan berjubah putih bertempur habis-habisan dengan sandi perang Allahu Akbar.
Di sekitar pusat kota Padang, pemberontakan dipimpin oleh si Patai. Mula-mula si Patai memimpin gerombolannya membuat onar di Pau. Beberapa pegawai pemerintah Belanda dibunuh. Saat hendak menyerbu pusat kota Padang, mereka dihadang dan berhasil dihalau tentara kompeni. Perang blasting hanyalah momentum yang dimanfaatkan si Patai saja dalam upaya menggulingkan pemerintah. Walaupun meletus secara simultan di mana-mana, perang blasting tidak terpusat, tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga mudah saja dipadamkan. Sempat buron, si Patai berhasil diringkus Belanda. 3 tahun lamanya dia mendekam di Hotel Prodeo. Suatu hari saat bulan puasa 1926, orang-orang dari kalangan dunia hitam kota Padang menggelar rapat rahasia. Keputusan rapat itu mendirikan organisasi bawah tanah bernama Sarekat Jin. Si Patai dipilih jadi pemimpin. Mula-mula anggotanya 40 orang, kemudian terus meluas. Semasa itu, di samping Sarekat Jin berdiri pula organisasi bawah tanah Sarekat Hantu dan Sarekat Hitam. Guru besar ilmu sejarah Universitas Negeri Padang Mestika Z dalam buku Pemberontakan Komunis Silungkang 1927 menulis, pembentukan organisasi-organisasi bawah tanah tersebut adalah realisasi dari gagasan pembentukan DO di Sumatera Barat berdasarkan instruksi dari sesi PKI pada akhir Maret 1926. Malam Tahun Baru 1927, ranah Minang bergolak. Partai Komunis Indonesia, partai politik pertama yang menggunakan nama Indonesia, melakukan pemberontakan. Si Patai ambil bagian saat pemberontakan PKI meletus awal 1927. Si Patai dan Sarekat Jinnya banyak membunuh pejabat pemerintah Hindia Belanda, kata Mestika Z dalam bukunya. Lagi-lagi gagal, pemberontakan si Patai berhasil ditumpas, dan kali ini si Patai menjumpai ajalnya. Ia dipenggal, kepalanya diarak keliling kota Padang. Hari itu kota Padang menjadi gempar, kenang Hasim Ning yang menyaksikan arak-arakan itu sebagaimana dicuplik dari buku Pasang Surut Pengusaha Pejuang, autobiografi Hasim Ning, karya A.A. Nafis. Si Patai adalah kepala pemberontak melawan Belanda. Ia telah banyak membunuh tentara dengan parangnya. Tentara akan gentar dan lari lintang pukang bila berhadapan dengannya, kata saudagar terkemuka dari zaman Soekarno hingga Soeharto ini. Waktu jasad si Patai diarak, Hasim kanak-kanak ketika itu, tapi dia masih ingat si Patai seorang pemberani dari Pau, desa bagian utara kota Padang, yang sebetulnya kebal peluru biasa. Peluru yang membunuhnya sudah dilumuri minyak babi. Rekan-rekan semua, itulah kisah tentang pendekar dari kota Padang, ranah Minang, Sumatera Barat ini. Si Patai yang telah mendermakan hidupnya untuk membela masyarakat melalui caranya sendiri. Dan si Patai tetap akan dikenang oleh masyarakat Minang, terutama warga kota Padang hingga saat ini. Walaupun si Patai telah tiada, sudah lama tewas oleh peluru Belanda, namun jiwanya, semangatnya tetap hidup di masyarakat kota Padang. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.